Indonesia dengan lebih dari 275 juta orang yang berbeda, 1.331 suku yang berbeda, dan 652 bahasa yang berbeda. Bukannya Indonesia indah karena perbedaannya? Kalau kita sama, bukan Bhinneka Tunggal Ika namanya. Mau kamu orang Melayu ke Dayak, Tionghoa, Wong Jowo, Kurang Sunda, Bali, Manado, Sulawesi, Sumatera, Papua, dan lainnya. Kita semua satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zainal Mustafa. Nama saya Zulkarnain. Nama saya Tutsania Mawadatullah. Saya Yusuf Maulana dari kelompok 1. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk komunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Bahasa lisan merupakan bahasa primer, sedangkan bahasa tulisan adalah bahasa sekunder. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan kita. Itu cikal bakalnya berasal dari bahasa Melayu. Peristiwa pergantian bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan dengan nama bahasa Indonesia berjalan menurut perputaran roda sejarah. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 saat para pemuda mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang semuanya bernama Indonesia. Fungsi bahasa. Dalam perspektif linguistik sistemik fungsional, bahasa adalah bentuk semiotik sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks, situasi, dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat, bahasa mempunyai fungsi antara lain: 1. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, alat mengidentifikasi diri. Perkembangan bahasa yang kian lama semakin pesat dapat kita perhatikan secara seksama. Hal itu tentu saja membentuk suatu keanekaragaman bentuk bahasa yang dipergunakan. Faktor terbentuknya hal tersebut adalah perbedaan situasi kondisi penutur, usia dan perbedaan gender, perbedaan budaya dan suku, lingkungan sosial, dan globalisasi. Pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, berbeda dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakai. Variasi ragam bahasa tersebut yang berbeda-beda menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara yang bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai logo sosialistik lain, termasuk variasi bahasa buku itu sendiri. Contoh ragam bahasa. 1. Ragam bahasa hukum. Ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.
Ciri-ciri ragam bahasa hukum. A. Mempunyai gaya bahasa yang khusus. B. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. C. Objektif dan menekan prasangka pribadi. D. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang-siuran. E. Tidak beremosi dan menjauhi tafsiran bersensasi. 2. Ragam bahasa berita atau jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan jurnalis dalam menulis karya-karya jurnalistik seperti surat kabar, majalah, atau tabloid. Bahasa jurnalistik harus jelas dan mudah dipahami oleh pembaca dengan ukuran intelektual minimal, sehingga mudah dipahami isinya. Namun demikian, bahasa jurnalistik juga harus mengikuti kaidah-kaidah norma-norma bahasa. Oleh karena itu, bahasa jurnalistik sangat mengutamakan kemampuan untuk bisa menampilkan semua informasi yang dibawanya kepada pembaca secepatnya, atau bahasa yang lebih mengutamakan daya komunikasinya. Bahasa jurnalistik yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus dapat dipahami oleh pembaca di seluruh Indonesia. 3. Ragam bahasa gaul. Bahasa gaul, bahasa prokem merupakan bahasa pergaulan. Bahasa ini kadang merupakan bahasa sandi yang dipahami oleh kalangan tertentu. Bahasa ini konon dimulai dari golongan preman. Bahasa gaul adalah dialek non-formal, baik berupa slang atau prokem, yang digunakan oleh kalangan tertentu, bersifat sementara, hanya berupa variasi bahasa penggunaannya, meliputi kosakata, ungkapan, singkatan, intonasi, pelafalan, pola, konteks, serta distribusi. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi sekelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. 4. Ragam bahasa keilmuan. Penggunaan bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai sifat pemakaian yang khas, yang spesifik, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai ragam bahasa tersendiri, yang berbeda dengan ragam-ragam bahasa yang lain. Sifat-sifat tersebut ada yang umum sebagai bahasa ilmiah, dan ada yang khusus berhubungan dengan pemakaian kosakata, istilah, serta bentuk-bentuk gramatika. Sifat bahasa ragam ilmiah yang bersifat umum berhubungan dengan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah pada peristiwa komunikasi yang terjadi antara penulis dan pembaca. Informasi yang disampaikan tentu dengan bahasa yang jelas, benar, efektif, sesuai, bebas dari sifat samar-samar, dan tidak bersifat taksa atau ambigu. 5. Ragam bahasa laporan. Pemakaian bahasa dalam laporan. Yang pertama adalah penulisan huruf kapital. Kedua, penulisan kata. Ketiga, pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma. Pemakaian bahasa dalam laporan. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal nama bangsa, suku bangsa, nama bahasa, nama tahun, nama bulan, nama hari atau hari raya, peristiwa sejarah, dan nama geografi bangsa Indonesia. Penulisan kata. Kata turunan yaitu dua kata atau lebih yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, dan itu ditulis gabung atau serangkai. Contoh, tidak adil sama dengan ketidakadilan, tidak puas sama dengan ketidakpuasan, tidak lanjut sama dengan menindaklanjuti, Bhinneka Tunggal Ika sama dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan.
Yang ketiga, pemakaian tanda baca, tanda titik, tanda koma. Keenam, ragam bahasa prosa. Puisi. Bahasa sastra memiliki karakteristik yang berbeda. Ada unsur permainan bahasa. Bahasa disiasati, dimanipulasi, diberdayagunakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dan efek tertentu. Prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme atau ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin, yaitu prosa yang artinya terus terang. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Inti peraturan tersebut ada pada Bab 2 Bagian 1 Pasal 2 tentang ketentuan bahasa Indonesia. Dicantumkan dalam Bab 2 Bagian 1 bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa juga dapat rapuh. Banyak situasi yang menyebabkan bahasa punah. Sebuah bahasa punah ketika bahasa itu berubah bentuk menjadi famili bahasa-bahasa lain. Orang Indonesia kini boleh jadi tidak mengerti bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia awal abad ke-20. Karena bahasa Indonesia saat ini berasal dari bahasa Melayu yang telah mengalami infusi kata-kata bahasa asing. Bisa dikatakan bahasa Melayu bermetamorfosis dalam bahasa Indonesia. Bahasa juga dapat punah karena pengaruh globalisasi dan iptek menyebabkan masyarakat Indonesia menganggap bahasa Indonesia itu tidak gaul, terlalu formal. Rapuhnya bahasa Indonesia disebabkan oleh tergerusnya arus globalisasi, kemungkinan banyak orang yang tidak menyukai peraturan bahasa Indonesia, tidak adanya relasi masyarakat dengan pemerintah tentang pembudidayaan. Mungkin itu saja materi yang saya bawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.